Kuliah Kerja Nyata atau KKN sebagai perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi merupakan suatu bentuk pengalaman belajar bersama masyarakat, mengidentifikasi potensi, menangani masalah, hingga meramu solusi dari masalah di masyarakat. KKN yang dielaborasi dalam bentuk modul COVID-19 merupakan suatu bentuk kerja nyata dari kami mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga guna mengimplementasikan ilmu kami dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19. Pembentukan modul COVID-19 ini berdasarkan 5 aspek fundamental pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang mencakup 5P, meliputi People, manusia, planet, bumi, prosperity, kemakmuran, peace, perdamaian, dan partnership, kemitraan. Pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan suatu ajakan global yang bertujuan agar pada tahun 2030 bisa didapatkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Guna mencapai tujuan tersebut, kami mengimplementasikan kegiatan kami ke dalam 2 fokus poin utama yang meliputi poin ketiga, kesehatan dan kesejahteraan, serta poin ke-13, yaitu climate action. Saat ini, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luas secara global. Dampak tersebut meliputi kesehatan, ekonomi, sosial politik, hingga permasalahan lingkungan. Salah satu hal yang sering luput dari perhatian pemerintah dan masyarakat di masa pandemi ini adalah permasalahan lingkungan. Hal tersebut timbul akibat adanya peningkatan volume limbah, berbagai macam alat pelindungan diri atau APD yang kita gunakan sehari-hari, yang mayoritas tidak ditangani dengan adekuat, sehingga pada akhirnya mencemari lingkungan. Permasalahan ini, jika tidak segera kita sadari dan tangani, maka akan menjadi permasalahan yang besar di masa mendatang. Oleh karena itu, edukasi dan informasi mengenai permasalahan ini sangat penting untuk segera disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah, agar masyarakat dan pemerintah bisa mengetahui akan dampak yang pandemi ini hasilkan terhadap lingkungan. Untuk selanjutnya, bisa melangkah bersama memecahkan dan mencegah masalah lebih besar yang mungkin timbul di masa mendatang. Sudah 1,5 tahun, pandemi berlalu. Per Juli 2021, ketika video ini ditayangkan telah terdapat lebih dari 2 juta kasus COVID-19 di Indonesia, dengan pertambahan kasus mencapai lebih dari 50.000 kasus perharinya. COVID-19 memang selama ini menghasilkan berbagai macam dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat, baik itu dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Belakangan ini, kasus COVID-19 di Indonesia meningkat dengan sangat signifikan. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti adanya kegiatan mudik sebelumnya dan adanya varian Delta. Pada akhirnya, guna menekan angka penyebaran yang semakin masif, maka pemerintah memberlakukan pengetatan kegiatan sosial masyarakat, yang awalnya adalah PSBB, kemudian direvisi menjadi PPKM. Yang belakangan ini direvisi menjadi PPKM darurat yang diberlakukan khusus di Jawa dan Bali. Pengetatan kegiatan sosial masyarakat tersebut atau PPKM diikuti dengan percepatan vaksinasi dan pengetatan 5M yang bertujuan menekan angka penyebaran COVID-19. Hal ini tentunya sangat bermanfaat, namun adakah masalah di baliknya? Efek dari penambahan kasus ini tentunya pemerintah semakin menggiatkan vaksinasi dan mendorong masyarakat untuk menerapkan protokol 5M, di mana memakai masker menjadi salah satu bagian dari protokol tersebut. Di dalam penggunaan masker, mayoritas masyarakat lebih memilih menggunakan masker medis sekali pakai. Tentunya, hal tersebut tidak terlepas dari adanya rekomendasi pemerintah, efektivitas, serta kepraktisan yang dimiliki oleh masker medis sekali pakai. Permasalahannya, masker medis yang kita pakai tersebut, apabila kita buang, dalam 10-20 tahun ke depan akan menyebabkan masalah baru, jika tidak diolah dan dibuang dengan benar. Mari kita hitung, jika kita menggunakan data penduduk Jakarta sebagai asumsi perhitungan kita, dengan jumlah total penduduk Jakarta mencapai 10,5 juta jiwa, maka apabila setidaknya setengah dari jumlah penduduk tersebut memakai masker medis sekali pakai dengan asumsi 1 masker per hari, maka akan dihasilkan 5 juta sampah masker.
dalam satu hari. Bagaimana jika berbulan-bulan? Bagaimana dengan jumlah sampah masker yang dihasilkan dari awal pandemi hingga sekarang? Dengan penggunaan masker sekali pakai, itu memiliki dampak yang ada seperti bom waktu di belakang. Artinya apa? Dalam hal ini berarti sampah itu menambah jumlah sampah plastik yang ada di alam. Itu yang pertama. Dengan jumlah sampah plastik yang paling banyak itu apa sih sebenarnya? Adalah sampah sekali pakai. Nah, termasuk di dalamnya yang ternyata masih baru adalah masker. Gitu. Nah, kenapa kami bilang seperti itu? Hasil riset kami tahun lalu, tahun 2020 yang telah kami publikasikan di akhir tahun 2020 juga, itu menyatakan adanya jenis sampah baru, yaitu jenis sampah plastik sekali pakai. Dalam hal ini adalah sampah APD. Baik, yang paling banyak itu adalah masker sekali pakai, baik itu masker medis, masker kain maupun masker scuba, kemudian ada juga sarung tangan, kemudian ada face shield, bahkan sampai hazmat pun kita temukan. Gitu. Nah, itu ketemunya di mana? Di muara sungai. Sebelumnya saya mengalami situasi di mana saya menemukan banyak hal, terutama tentang perilaku orang, baik secara individu maupun secara bersama-sama, itu selalu membuang sampah ke sungai. Nah, tentu saja hal-hal yang kemudian saya temui selama ini, kemudian saya tidak bisa melakukan sendirian upaya-upaya misalnya melakukan peneguran atau melakukan sesuatu yang kemudian membuat orang berubah. Data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang kami himpun menunjukkan bahwa semenjak pandemi COVID-19, Jakarta sudah memusnahkan lebih dari 12 ton sampah masker sekali pakai. Ini baru Jakarta. Bagaimana dengan daerah lainnya di Indonesia? Nah, itu akan menjadi satu problematika tersendiri. Dalam hal apa? Yang pertama, pasti tekanan lingkungan akan semakin meningkat. Dan kemudian, yang kedua adalah masker ini bisa menjadi sumber mikroplastik yang baru untuk lingkungan. Kenapa seperti itu? Kita ketahui bahwa masker medis ini relatif lebih mudah rusak. Penggunaannya kan paling maksimal 4 jam kan? Mungkin ada yang bisa menggunakan lebih dari 6 jam, tapi setelah itu kan tidak terlalu efektif. Nah, kemudian ada juga penelitian memang yang menyatakan bahwa setelah penggunaan 4 jam, daya ikat dari masing-masing si polimer yang ada di masker itu akan relatif lebih mudah hancur. Kita saja nggak boleh pakai lebih dari 4 jam, apalagi ketika ada di lingkungan gitu kan. Menurut saya produksi sampah masih sangat sama. Masih sama lah ya volumenya. Mungkin kalau selama ini, kalau di situasi pandemi kemudian orangnya adalah yang bekerja katakanlah tidak di rumah gitu ya mereka kemudian aktivitasnya ada di luar rumah. Tapi begitu pandemi kan kemudian sampah yang diproduksi kemudian ada di masing-masing rumah. Boleh dibilang mungkin di titik-titik tertentu mungkin sampahnya berkurang, tapi bukan berkurang secara sesungguhnya karena setiap individu kemudian pasti memproduksi sampah. Tapi yang menjadi perhatian adalah sampah masker bekas sekali pakai sejak COVID-19 masuk di Indonesia. Permasalahan lainnya, kebanyakan sampah masker sekali pakai, terutama yang berasal dari rumah tangga, tidak dibuang dengan tata cara dari tempat yang benar. Idealnya, sampah masker sekali pakai harus dilakukan desinfeksi terlebih dahulu, dihancurkan untuk kemudian dikelompokkan atau dibuang ke tempat yang khusus. Bahkan termasuk tetangga saya sendiri pun, tetangga depan rumah saya ini lagi isolasi mandiri, maskernya dipakai dan kemudian tercampur dengan masker yang lain. Kita sudah memberikan saran, ayo lebih baik kita pisahkan, kemudian tidak boleh dipisahkan antara yang sampah rumah tangga dengan sampah yang memang dari isolasi mandiri. Seharusnya memang ada terpisah. Secara dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup itu seperti itu, seharusnya dipisah. Tapi itu belum terjadi dan itu belum terjadi, itu belum optimal. Gitu. Mungkin di beberapa kota yang memang memiliki anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang banyak, contohnya misalnya di Jakarta, itu bisa. Masalahnya, jika tidak dibuang dengan benar, maka akan ada resiko penularan atau resiko kontaminasi akibat sampah masker sekali pakai ini. Memang pada akhirnya kita harus bersikap. Dengan berbagai macam permasalahan tersebut bukan berarti tidak ada solusi. Ada, namun kita yang harus memulainya.
yang memang paling buruk itu adalah daur ulang. Kan kalau misalnya dari 5R, yang paling bawah itu adalah yang daur ulangnya itu. Yang paling utama yang mana ya? Kita kan reduce, reuse, recycle. Kenapa reduce ada di atas duluan? Kita ngurangi dulu. Gimana caranya? Bu, kalau dalam kondisi sekarang, memang ini jadi satu perdebatan tersendiri ya. Kalau memang, balik lagi ke yang tadi, kalau memang kita bisa just stay at home, nggak usah pakai masker, mengurangi konsumsi plastik, itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak bisa, kita reuse, kita pakai yang kita optimalkan yang ada, gitu. Bisa pakai apa ini namanya, masker kain yang lebih tipis, yang 3 lapis, kalau lebih tipis. Ya, kemudian bisa dioptimalkan dengan cara yang lain. Gitu. Yang terakhir memang baru recycle. Kita mau tidak mau, mulai dari masker, botol plastik, apapun itu. Memang menjadi sebuah tantangan yang besar bagi kita, bahwa di masa ini kita harus berjuang, kita harus melindungi diri kita. Tapi di lain sisi, kita tidak bisa membiarkan bumi kita rusak begitu saja. Saya ingat betul tanggal 21 Maret 2020, itu untuk pertama kali saya tidak sengaja menemukan beberapa masker sekali pakai yang masuk ke daerah aliran Sungai Ciliwung. Mengurangi konsumsi masker medis sekali pakai merupakan langkah terbesar dan terbaik yang bisa kita lakukan. Mengurangi berarti sebisa mungkin kita tidak keluar rumah, kecuali memang sangat diperlukan. Pun, pilihan lain seperti masker kain bisa kita jadikan sebuah solusi. Jika kita hanya berpergian di dekat rumah dengan waktu yang singkat tanpa kontak intens dengan orang lain, maka kita bisa menggunakan masker kain sebagai masker pilihan. Kita juga harus belajar untuk membuang sampah masker medis sekali pakai dengan benar. Mulai peduli dengan masyarakat di sekitar kita, mulai peduli dengan masyarakat di sekitar kita yang sangat rentan terhadap limbah yang kita buang. Memang pada akhirnya pilihan ada di kita. Kita memilih untuk masa depan kita. Masa depan yang berlanjutan tanpa harus mengorbankan bumi yang kita tinggali. Kegiatan yang kami lakukan meliputi edukasi dalam bentuk webinar. Webinar ini diisi oleh pemateri yang ahli di bidangnya, seperti ahli mikrobiologi yang membahas mengenai tata cara penggunaan masker, resiko penularan COVID-19, dan masker medis. Serta peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang membahas mengenai sampah masker dan pengolahan limbah sampah tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Selain itu, tayangan yang Anda saksikan saat ini merupakan salah satu bentuk wadah edukasi yang kami kemas dalam bentuk reportase guna menampilkan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh sampah alat pelindung diri, terutama masker medis di masa pandemi COVID-19. Pada akhirnya, jika kita tidak melakukan sesuatu mengenai permasalahan sampah ini, maka kita akan mengalami dampak yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Kami berharap, dengan langkah kecil yang kami lakukan, bisa menjadi langkah besar di kemudian hari. Kami berharap, dengan apa yang kami lakukan, dapat memulai sebuah perubahan mengenai kesadaran bahwa pandemi ini tidak hanya berdampak bagi kita manusia, tapi juga pada bumi kita. Wabah versus sampah.